Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke teman-teman, di sini untuk motor Supra X 125. Ini di video saya sebelumnya sudah mengganti dari pistonnya, di oversize dari 100 kita ganti ke 150. Oke, oversize 150. Dan ini adalah hasil akhirnya dari motor Supra X 125. Ini sudah saya pasang dari blok. Oke, dan silinder head ini sudah saya pasang, dan kemudian sistem koplingnya sudah saya servis semuanya, bagian-bagiannya. Dan untuk oli di sini menggunakan Enduro Matic, oli Enduro 4T seperti ini. Oke. Kita pakai yang 1 liter karena di sini untuk pistonnya itu baru, untuk mengatasi masalah jika dipakai, meminimalisir seperti itu. Karena ini pistonnya sangat besar sekali. Oke, di oversize 150. Ini biasa saya lakukan untuk jika selesai kolter atau mengganti piston. Ini saya pakai oli yang 1 liter, kemudian kita pakai sekitar 1000 km baru kita normalkan lagi untuk ukuran dari olinya ke 800 ml untuk standar normalnya. Dan di sini saya akan coba untuk menyalakan motornya, dan untuk pengecekan sebelum kita lakukan perjalanan atau kita pakai, kita bisa mengecek di bagian sini di baut oli. Ini jurusan dari oli mesin. Kita kendorkan, kita nyalakan motornya jika ada bekas atau tekanan oli mengalir. Dan di sini untuk ukuran klep standar saya gunakan 0,10 untuk ukuran setelan klepnya. Untuk businya tetap 0,9 untuk ukurannya. Dan di sini untuk koplingnya, di sini sudah saya bersihkan semua bagiannya karena kemarin itu pakai per koplingnya smash, ini agak keras, anaknya minta diganti karena buat belajar motornya ini untuk anaknya. Tadinya pakai kopling per kopling smash, ini tujuannya supaya mengatasi selip di saat awal motor dibuat nyalip, itu terasa selip sedikit. Oke, seperti itu. Dan ini saya kembalikan normal lagi per koplingnya. Ini tujuannya supaya untuk belajar di pedal persnelingnya, di bagian pedal persnelingnya itu supaya ringan untuk dipindahkan. Pedal persneling supaya ringan untuk dipindahkan. Tadinya itu sangat keras, tapi yang memakai itu yang memakai ayahnya atau bapaknya, ini supaya tarikannya itu lebih kencang lagi, tidak selip. Oke teman-teman, kita akan tes bagaimana hasilnya untuk motor ini menggunakan piston yang lumayan lebih standar. Tadinya untuk ukuran dari sebuah piston di motor standar itu oversize-nya 100, kita ganti yang 150. Kita nyalakan motornya, kita hidupkan. Awalnya ini sangat sulit teman, gampang matian. Jika teman-teman pernah mengalami masalah seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar untuk solusinya. Ini sudah saya setel tidak bisa stabil.
kalau sudah agak panas ini stabil. Ini saya tahan gasnya. Saya matikan dulu. Oke, seperti ini untuk kondisi dari motor Supra X 125 yang sudah ganti piston atau sudah coulter di atas standarnya. Untuk cara mengetahui sebuah coulteran itu yang bagus atau tidak macet atau tidak bermasalah, kita bisa lakukan cara seperti ini. Kita standar samping, kita hidupkan motornya sekitar 5 menit di putaran stasioner, kita biarkan sebelum kita buat jalan. Oke, jika terjadi macet atau seret, ini teman-teman segera lakukan pembongkaran kembali dan ke tukang coulternya atau ke bengkelnya. Ini biasanya bengkel yang melakukan tes ini. Jadi saat kita lakukan atau hidupkan motornya sekitar 5 menit, kita biarkan stasioner. Jika suara motornya itu tidak macet atau mati sendiri, atau motornya itu langsung seret mendadak berhenti dari putaran mesinnya, terjadi macet atau motornya itu langsung langsung berhenti di putarannya, timbul suara bunyi kasar, langsung macet. Ini teman-teman sebaiknya, di sini saya berbagi pengalaman, sebaiknya langsung dimatikan. Ini biasanya untuk coulterannya itu terlalu rapat, kurang ringan. Dan di sini sudah saya coba dari motor Supra X 125 ini sudah saya hidupkan sekitar 20 menit sampai mesinnya ini panas. Karena saat pemuaian dari mesin ini, di kondisi ukuran di dalam pistonnya itu berubah, dan pistonnya ini tetap tidak macet atau motornya ini tetap berjalan, tetap nyala, berarti indikasi bahwa pistonnya ini tidak bermasalah atau coulterannya ini sudah bagus. Oke, seperti itu untuk informasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman tentang masalah setelah di coulter kita bisa menggunakan atau memakai motor ini tidak berboncengan atau boleh berboncengan, tetapi tidak untuk di jalan menanjak atau untuk kondisi yang ekstrim digunakan untuk muatan yang berat, karena di pistonnya ini masih lembek atau lunak. Jadi kita gunakan sekitar 1 bulan, atau kita kalkulasikan atau kita ketahui di sekitar 500 km supaya pistonnya ini mengeras. Supaya pistonnya ini mengeras, baru kita bisa buat boncengan atau digunakan aktivitas normal untuk mengatasi kerusakan selanjutnya. Ini biasanya jika dipaksa ini di dinding pistonnya karena masih baru atau belum mengeras karena proses pembakaran, ini biasanya baret lagi. Atau timbul bunyi kasar atau baret-baret dikarenakan dinding pistonnya ini baret, menyebabkan bunyi motor itu kasar. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang motor yang irayan atau mengganti piston yang baru supaya awet dan normal kembali, dan tentunya lebih nyaman kita gunakan. Umur dari mesinnya juga lama dengan proses atau cara penanganan yang baik.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar.